Mas Beni. Ya, bagaimana kabarnya Pak Beni? Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Beni. Baik, berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini, tentunya kita akan berbicara atau membahas tentang berkaitan dengan pasca observasi saat saya mengunjungi kelasnya Pak Beni tempo lalu. Ya. Baik Pak Beni, saya ingin tanya ke Pak Beni berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya. Nah, ini refleksi yang Pak Beni rasakan setelah melakukan proses pembelajaran itu seperti apa Pak? Refleksinya kalau dilihat dari secara keseluruhan sudah berjalan Pak. Meskipun saya sadari apa yang direncanakan tidak semulus ketika dilaksanakan, karena kan banyak faktor. Bisa muridnya kebetulan sedang tidak bisa dikondisikan, kan ada kebetulan murid saya yang berkebutuhan khusus, ada anak yang pindahan tapi sikapnya istimewa, itu juga mempengaruhi proses belajar. Oke, ya siap. Nah ini kalau Pak Beni tadi bilang ada berkebutuhan khusus, di kelasnya Pak Beni ada berapa anak Pak yang berkebutuhan khusus Pak? Kalau berdasarkan informasi dari orang tua sih, hanya satu anak itu memang dari awal kelihatan sih, kebetulan beberapa kali ketemu dengan orang tuanya, menanyakan bagaimana perkembangan anaknya, kemudian dijelaskan detail. Ini sebenarnya anak ini kayaknya, tapi saya nggak bilang anak bapak berkebutuhan khusus ya. Dia menjelaskan awalnya bagaimana. Pertama itu kan anak tersebut ADHD, itunya apa? Diagnosisnya ya. Okay. Kemudian setelah berjalan, setelah terapi ternyata ADD. Oh ADD. Oke, baik ya. Jadi sudah ada komunikasi dengan Sudah orang tua ya. Ini itu salah satu yang sering men-distract selama pembelajaran. Wah ya, memang harus PR ya. Betul. Baik. Oke Pak Beni, nah ini selama proses pembelajaran tadi, menurut Pak Beni itu sudah sesuai belum yang direncanakan oleh Pak Beni? Sebagian besar sudah, meskipun ada beberapa kemarin ada latihan, ada 10 soal yang terbahaskan 4, karena kan melihat dari waktu pembelajarannya sudah mepet, maka alternatifnya tidak usah dibahas semua, tapi cukup 3 gitu. Yang penting anak-anak 3 atau 4 berarti 4 untuk yang penting tercapai anak-anak paham lah, sudah tahu tentang materinya. Berarti tidak semua ya? Tidak semua, betul. Harapannya kalau semua kan makin banyak apa yang diajarkan, yang mereka latih pelajari, makin bisa jadi satu makin bingung, bisa jadi makin paham kan, karena banyak. Ya, karena banyak bisa bingung, bisa paham. Kalau yang belum paham ya paham. Iya paham. Pasti kan tadi pasti ada yang masih bingung-bingung, ada yang sama sekali nggak tahu, namanya kan anak beragam. Kemarin waktu itu kita kan supervisinya berkaitan dengan pembelajaran ini apa ya, bahasa Indonesia ya Pak ya? Betul, pembelajaran bahasa Indonesia tentang jenis paragraf sama ide pokok ya. Tentang ide pokok. Ya. Nah baik Pak, dari pembelajaran yang sudah Pak Beni lakukan, itu kira-kira Pak Beni kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak, ini kira-kira Pak Beni ada di posisi berapa nih Pak? Kalau di posisi 7. Oh 7, kenapa itu Pak? 7 karena satu, kondisi kelas yang saya harapkan tidak semulus itu, kan ada beberapa anak faktor ya. Ya, izin ke toilet, keluar, baru masuk udah keluar, malah sengaja di luar lama-lamain, kan masuk kayak sengaja memancing lah. Kalau kita nggak sabar bisa marah-marah sebenarnya, tapi kan kita harus mengontrol itu satu. Kemudian tadi yang saya jelaskan harusnya bisa sih. Nah kemarin itu anak-anak maju presentasi, tapi karena melihat waktunya sudah mepet, akhirnya kan hanya saya minta satu per kelompok untuk menjelaskan. Iya. Yang lain gimana, apakah jawabannya mereka benar atau tidak? Kan kebetulan yang ditampilkan kemarin kan sama, materinya sama. Jadi sekalian untuk konfirmasi sih. Biasanya kan konfirmasi di terakhir, tapi sekaligus di situ dikonfirmasi yang gimana, mana yang tepat, mana yang tidak. Gitu.
Jadi sekaligus nanti mana yang jawabannya lebih tepat diapresiasi walaupun cuma tepuk tangan. Iya, betul. Ya, kemarin saya memang juga dari segi manajemen waktu ya Pak ya, memang perlu ditingkatkan untuk Pak Beni. Kemudian tadi berkaitan dengan mengapresiasi tadi juga kemarin sudah terlihat juga sih Pak, itu saya sudah bagus menilai Pak Beni ya, untuk apresiasi memang kita harus menghargai ya dari suara anak ya kan, suara anak kita harus menghargai pendapatnya kan, juga seperti itu ya. Baik Pak Beni, ini berkaitan dengan rencana nih, tadi kan Pak Beni mengatakan masih di posisi 7 nih Pak ya, nah, kalau Pak Beni kira-kira Pak targetnya itu di angka berapa nih Pak? Ya kalau dibilang target nggak usah muluk-muluk 8. Oh naik setengah. Oke 8,5. Kalau kenapa Pak? Kalau saya bilang 10 terlalu sempurna. Ya, karena kesempurnaan hanya punya Tuhan yang kuasa. Oke. Jadi ya 8,5. 8,5. Karena kan yaitu kita sudah buat perencanaan bagus, sebagus mungkin ada plan A, plan B, tapi ya kadang-kadang ada pendapat, kadang-kadang tiba-tiba kayak tadi mati lampu gitu kan. Ya, untuk ya, kita mati lampu. Betul. Kadang-kadang mengganggu sekali. Berarti Kemudian ada kenaikan ya SPT-nya ya. Kemudian apa? Harapannya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna sih Pak. Oke. Khususnya di bermakna sehingga anak lebih mudah, karena kan mencari ide pokok ini agak susah. Bahasa Indonesia itu sering digunakan tapi mereka susah menemukannya. Baru udah dikasih tahu di kalimat utama aja kadang-kadang kalau yang ngerti ya asal disebutkan saja. Ya. Itu yang bermakna dan mudah dipahami. Siap. Nah ini Pak Beni, maaf, berkaitan dengan kendala-kendala yang ditemui selama pelajaran ini apa Pak? Kendala kita. Kalau kendala kemarin saya waktu sih ya, karena kemarin saya seliti SPK banyak kepanjangan kayaknya. Kemudian satu lagi, kemarin ya awal itu harusnya saya mengatakan lagu nasional, saya bilang Indonesia Raya. Karena saya lupa lihat bendera ini apa yang saya masukkan ini mana, Indonesia Raya apa lagu nasional, begitu detail lagu nasional. Untuk anaknya nggak protes itu kemarin. Ya kemarin di catatan saya ini juga ada nih Pak ya, salah informasi ya. Salah informasi. Ya oke baik. Nah tadi kan berkaitan dengan kendala Pak. Nah cara mengatasi kendala itu berarti bagaimana Pak? Cara mengatasi kendala kalau dari segi waktu yaitu bisa dikurangi. Kalau kemarin kan saya langsung ambil kurangin aja nih latihannya. Kayaknya kalau mau di anak-anak maju presentasi udah nggak cukup, karena kan udah jam terakhir kemarin. Kebetulan kan beberapa waktu itu Pak Andri bisanya di jam terakhir, saya pas ada pelajaran saya juga di jam terakhir. Jadi terkendala waktu, karena kan itu pun ada beberapa anak yang harusnya saya izinkan 15 menit waktu lebih awal untuk ikut ekskul, karena untuk mengganti saya tahan 15 menit waktu itu. Gitu. Jadi mengurangi pakem yang sudah ada, harusnya kan presentasi maju satu-satu gitu. Kalau cuma satu yang presentasi nanti ada kemungkinan ya kelompok lain iri, ada juga yang kelompok maju ini kesel dengan saya karena kok kelompok kita doang, Pak Beni nggak baik nih, sengaja nih kita kembali gitu ya. Jadi lebih baik ya itu saya ambil itu adalah presentasi, tapi tetap mereka menyampaikan tapi di tempat duduknya masing-masing. Karena kalau presentasi kan nanti mereka butuh maju, ada waktu yang agak terbuang. Berkaitan dengan rencana pengembangan diri nanti yang akan digunakan oleh Pak Beni nanti. Baik Pak Beni, berkaitan dengan aktivitas pengembangan untuk Pak Beni itu apa aja ya Pak ya? Jadi ada dua ya, saya balik lagi ke depan ya. Memaksimalkan menggunakan audio visual media kita yang ada di sekolah pertama itu. Yang kedua teman sejawat seperti ini, kolaborasi, bisa Pak Andre masuk ke kelas saya atau nanti guru yang lain untuk beri masukan, Pak kurangnya di sini Pak, ngajarnya Pak bisa gitu, karena kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Betul sekali, kita harus butuh orang lain untuk menilai diri kita juga ya Pak ya. Betul. Baik, berkaitan dengan tujuan nih Pak yang hendak ingin dicapai Pak. Ya, untuk yang berarti yang penggunaan memaksimalkan media audiovisual,
tadi tujuannya tentunya membuat pembelajaran yang inovatif, tapi tidak cuma inovatif, tapi anak mudah memahami materi yang kita ajarkan. Karena kalau inovatif doang, anak senang belajar, tapi tujuan kita materinya nggak nyampe juga sama aja. Jadi yang mudah dipelajari dan mudah. Yang mudah dipahami. Mudah dipahami juga. Kemudian untuk tadi yang kolaborasi dengan teman sejawat itu. Ya tadi, jadi nanti tujuannya memperbaiki diri saya dengan teman saya, misalnya Pak Andre atau Ija masuk ke kelas saya memberikan umpan balik, Pak ini ternyata Bapak sikapnya kurang baik nih, terlalu sering di depan, atau Bapak terlalu muter-muter terus gitu. Oke, saya kira. Baik Pak Beni. Kemudian lanjutan nih Pak, untuk ukuran keberhasilan yang ingin diharapkan itu seperti apa? Karena kemarin materinya tentang pemahaman anak untuk menentukan ide pokok, berarti tujuannya ya anak mudah menemukan ide pokok dari suatu paragraf. Itu tujuan utamanya, ukuran keberhasilan berdasarkan materi kemarin. Kemudian berikutnya yang tadi yang dengan teman sejawat, ukuran keberhasilannya adalah bisa membuat perangkat yang bagus, kemudian yang baik, kemudian ketika dipraktekkan juga hasilnya juga setidaknya sesuai lah, kalau perfect sih harapannya, tapi sesuai. Gitu. Berkaitan dengan modul juga ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Kemudian Pak, untuk pendukung nih Pak, pendukungnya ini apa aja nih yang diharapkan Pak? Pendukung, peralatan sudah ada, komputer sudah ada di kelas, kebetulan juga berfungsi dengan baik, layarnya juga bagus, bisa digunakan baik. Itu peralatannya. Kemudian mungkin saya bisa menambahkan apa ya, tas potongan-potongan itu, satu paragraf saya kasih ke anak itu mungkin. Oh, potongan paragraf ya? Saya kasih ke anak, jebret, kemudian mereka suruh menyusun. Potongan paragraf menyusun? Potongan dari kalimat-kalimat itu mungkin bisa, kalau waktunya cukup untuk menyiapkan potongan kalimat, nanti mereka suruh jadi satu paragraf, terus nanti suruh ngambil mana yang kalimat utamanya, terus cari ide pokok dari kalimat itu. Menarik, nempel di depan. Bisa. Saya setuju Pak, sependapat ini ya, buat mengkreasikan ya Pak ya. Tidak bosan juga. Karena materi ini juga panjang kan ide pokoknya. Kita sengaja waktu yang dibutuhkan panjang biar anak lebih paham, lebih banyak prakteknya. Nanti ke depan mungkin menggunakan potongan kalimat itu. Kalimat nanti disusun ya Pak ya. Jadi satu paragraf. Jadi sudah ada, nanti yang sudah jadi ada di layar, tapi tidak dilempelkan dulu. Mereka dapat dulu. Nanti suruh nempel di sebelahnya, kan layar masih ada, di sebelahnya masih ada papan tulis kecil itu. Nanti bisa dinempel di situ. Apakah sesuai atau tidak dengan yang mereka kerjakan? Gitu. Atau nanti temannya suruh, ini benar nggak menurutmu? Pas nggak sih kalau kalimatnya ini lanjutannya ini? Ya, bisa untuk kelompok lain juga bisa koreksi dulu, baru nanti dimunculkan. Bisa oh iya, ternyata sudah benar, tepuk tangan. Misalnya gitu. Baik, Pak ini berkaitan dengan waktu nih Pak, bagaimana Pak waktunya nih Pak? Nah, kalau waktu tadi betul ya, waktunya berarti saya harus memanage dengan baik. Jadi memanage waktu untuk mempraktekkan, untuk mengimplementasikan perencanaan yang saya punya, modul yang saya punya, harus lebih efisien. Saya harus sering lihat jam, walaupun kalau lihat jam juga kata Pak Andre, jangan sering-sering lihat jam mulu gitu kan. Ya, sesekali lah biar pas. Itu sih Pak. Itu. Kemudian yang tadi rekan sejawat, tentunya rekan sejawat. Tapi waktunya kira-kira berapa lama nih? Waktu untuk mencapai itu ya, kalau dengan teman sejawat mungkin 3 minggu cukup lah. Karena kan ketemu, lihat seminggu juga bisa, mungkin bisa dapat inputnya, tapi untuk perbaikannya bisa 3 minggu. Untuk yang tadi apa penggunaan media interaktifnya tadi, ya 3 minggu juga lah.
dari Pak Beni ya. Ini sudah untuk pengembangan di Pak Beni sudah ada, sudah saya tuliskan juga di saya. Ini saya terima kasih ya Pak Beni ya, kita sudah bersama-sama kemarin melakukan supervisi, melakukan observasi di kelasnya Pak Beni. Ini memang ada catatan-catatan sendiri untuk Pak Beni ya. Nanti Pak Beni bisa merefleksikan diri, ya bisa kita bisa flashback lah ya berkaitan dengan apa yang sudah kita ajarkan pada peserta didik ya Pak ya. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Beni ya. Pak Beni berarti bisa untuk meninggalkan ruangan. Saya terima kasih. Saya juga terima kasih Pak. Jadi saya punya, saya kurangnya masih banyak kurangnya banget Pak. Jadi terima kasih sudah diberi masukan, nanti mudah-mudahan semakin baik ke depan. Iya, oke. Baik Pak Beni, terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang.